warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila shirathil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bi sayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin madrasah ba'da maghrib mushola Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI Bumi Cibarusah Asri Bekan, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia tercinta, ikutan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta istiqomah mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan membacaan Ummul Kitab dan dengan membacaan sholawat, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, juga untuk guru-guru kita, para sesepuh kita, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah amal ibadah buat bekal hidup nanti di alam akhirat. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah yang sedang sakit lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسكر الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسكر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسكن الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسكر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur. Artinya kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat temporer, yang bersifat sementara dan hanya sebentar saja. Maka oleh karenanya sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, yang masih tersisa, yang masih ada, seyogyanya, sepatutnya, agar hendaknya benar-benar dimanfaatkan, digunakan secara efektif dan efisien. Secara efektif dan efisien untuk terus memperbanyak amal soleh, untuk terus memperbanyak amal kebaikan, untuk terus memperbanyak amal ibadah, di mana seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia yang fana ini, dari mulai usia balik hingga datang ajal, itu seluruhnya akan menjadi bekal buat hidup kita nanti di alam akhirat,
yakni alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Kalaulah kita hidup di alam dunia yang bersifat sementara ini butuh bekal, maka demikian pula tentu nanti hidup kita di alam akhirat butuh bekal. Bekal-bekal yang kita butuhkan dan yang akan menjadi bekal di alam akhirat tidak lain tidak bukan adalah amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Yang keseluruhannya itu kita lakukan atas dasar semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala, hanya mengharap ridho Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 11 di bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Tadi siang adalah tanggal 10 Muharram yang disebut Yaumu Asyura, yang disebut hari Asyura. Artinya hari Asyura itu hari ke-10. Asyura itu dari Asyara, hari ke-10 minal Muharram, daripada bulan Muharram. Dan perlu kita ketahui bahwa bulan Muharram ini termasuk bulan yang dipilih oleh Allah, juga termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa dari 12 bulan dalam bulan-bulan Islam, dari mulai bulan pertama bulan Muharram hingga bulan ke-12 bulan Dzulhijjah, minha arba'atun hurum, kata Allah dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 36, kata Allah minha arba'atun hurum. Minha, dari 12 bulan dalam bulan-bulan Islam, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, artinya bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, di mana di 4 bulan-bulan tersebut kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memperbanyak amal kebajikan, amal soleh, amal ibadah. Yaitu pertama bulan Muharram, yang kedua bulan yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, kemudian terseling 5 bulan, yang keempat adalah bulan Rajab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ada hari yang menyebabkan 10 hari pertama di bulan Muharram dipilih oleh Allah, karena di dalam 10 hari pertama di bulan Muharram itu ada yang disebut hari Asyura dan hari Tasyrik. Ketika saat itu baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, beliau berangkat menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, beliau mendapati orang-orang Yahudi ahli kitab, mereka sedang melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Lalu kemudian beliau bertanya kepada mereka, puasa apa yang kamu lakukan ini? Mereka menjawab, hari ini adalah hari yang agung bagi kami. Hari ini adalah hari besar bagi kami. Di mana pada hari ini Nabi kami, yaitu Nabi Musa alaihissalam, oleh Allah diselamatkan dari kepungan tentara Fir'aun di Lautan Merah. Maka untuk memanifestasikan, mewujudkan rasa syukur kami terkait Nabi kami diselamatkan oleh Allah dari ancaman pembunuhan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, maka setiap tanggal 10 Muharram kami berpuasa. Lalu Rasulullah SAW beliau bersabda, anak ahabbu minkum,
aku lebih berhak untuk berpuasa di 10 Muharram daripada kalian, karena Nabi Musa itu saudaraku. Maka Rasulullah bersabda, afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa sunnah yang paling afdal, puasa yang paling afdal setelah puasa wajib di bulan suci Ramadan adalah Syahrul Muharram, puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Jadi kita dianjurkan memang berpuasa kalau mampu dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram kalau mampu. Kalau nggak mampu ya minimal paling tidak sekurang-kurangnya 2 hari lah, di tanggal 9 Muharram dan di tanggal 10 Muharram, yaitu di hari Tasu'a dan di hari Asyura. Ketika Rasulullah SAW beliau ditanya tentang keistimewaan, tentang keuntungan, tentang keutamaan, tentang fadilah berpuasa 1 hari di bulan Muharram, yakni di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura, beliau menjawab, yukafiru sanatal madiyah. Dengan puasa 1 hari di hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melebur, akan menghapus, akan mengampuni dosa-dosamu setahun yang lalu. Jadi dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan setahun yang lalu itu dihapus hanya dengan barokah berpuasa 1 hari di tanggal 10 Muharram. Besok tanggal 11. Besok hari apa? Selasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura itu terjadi 10 peristiwa besar yang dialami oleh para nabi terdahulu, yakni nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan ampunan dan sekaligus menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam dosanya diampuni oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Karena Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, dan melakukan kesalahannya hanya 1 kali. Melakukan kesalahan hanya 1 kali di dalam surga, lalu kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari dalam surga. Itu hanya karena melakukan kesalahan cuma 1 kali. Cuma 1 kali melakukan kesalahan, Nabi Adam dan Siti Hawa mengakibatkan mereka berdua oleh Allah dikeluarkan dari dalam surga. Lalu bagaimana dengan kita yang melakukan kesalahan kepada Allah banyak di alam dunia? Kira-kira kita bisa masuk surga atau tidak? Nabi Adam dan Siti Hawa saja hanya 1 kali doang melakukan kesalahan di dalam surga, menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari dalam surga. Karena surga itu memang diciptakan oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bersih dari dosa. Maka ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa dalam surga, nggak pantas tinggal di surga. Makanya beliau dikeluarkan dari surga. Nah sekarang kita banyak melakukan kesalahan, banyak melalaikan perintah-perintah Allah, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, sementara kita ingin masuk surga. Boleh jadi nanti masuk surganya kita terhalang oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Maka jangan sampai kita meninggal dunia membawa dosa. Caranya perbanyak ibadah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, perbanyak istighfar, perbanyak sholat taubat, perbanyak sedekah, perbanyak
duduk di majelis ilmu, perbanyak amalan-amalan yang dapat menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Termasuk duduk di majelis ilmu, itu amalan yang dapat menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah. Perbanyak istighfar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ketika tinggal di dalam sorga bersama istrinya Siti Hawa alaihissalam, kata Allah, "Fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin." Awal ayat berbunyi, "Uskun anta wa zawjuka jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin." Kata Allah, uskun, tinggallah engkau Adam, wa zawjuka, dan istrimu yaitu Siti Hawa. Uskun anta wa zawjuka jannah, tinggallah engkau Adam dan istrimu Hawa di dalam surga. Makanlah apapun yang ingin kau makan yang ada di dalam surga. Cuma Allah melarang cuma satu, fala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah sekali-kali kalian berdua, yaitu Adam dan Hawa, mendekati pohon ini. Hadhihi syajarah, pohon ini. Kebanyakan umat Islam menyebutnya pohon khuldi. Tapi kalau saya lihat keterangan dalam kitab Tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua orang imam, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, menurut keterangan di dalam kitab tersebut bahwa yang dimaksud pohon tersebut adalah pohon khilqah. Lalu dari mana pengambilan penyebutan nama khuldi? Sepertinya dari perkataan iblis ketika iblis membisik-bisikkan godaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa agar memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah tersebut. Khuldi itu artinya kekal. Kata iblis, Adam, engkau harus makan buah pohon itu bersama istrimu. Kalau engkau makan buah dari pohon itu, engkau akan tinggal kekal di dalam surga. Itu pohon khuldi, artinya pohon kekekalan. Nah, Nabi Adam tertipu, kena tipu daya iblis. Seakan-akan Nabi Adam membenarkan kata-kata iblis. Ya benar juga ya. Ini pohon khuldi, artinya pohon kekal. Berarti kalau aku makan buahnya, aku akan kekal tinggal di dalam surga selamanya. Nah, Nabi Adam kena tipu daya iblis. Nah, begitu dipetik buahnya dan dimakan oleh Adam dan Hawa, justru mengakibatkan keduanya oleh Allah dikeluarkan dari dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Akhirnya setelah Nabi Adam melakukan pelanggaran di dalam surga dan dikeluarkan dari dalam surga, Nabi Adam turun di mana? Di negara Hindi. India maksudnya. Siti Hawa di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian selama beratus-ratus tahun suami istri ini berpisah. Sudah lama sampai ratusan tahun baru ketemu di mana? Di sebuah gunung Jabal, namanya Jabal Rahmah. Nah, Nabi Adam setelah melakukan pelanggaran di dalam surga, yaitu memetik dan memakan buah khuldi bersama istrinya, Nabi Adam merasa berdosa, menangis terus, dan akibat dari perbuatan dosa yang dilakukannya, Nabi Adam dan Siti Hawa di tubuhnya itu muncul bintik-bintik hitam, totol-totol hitam. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa bertaubat kepada Allah. Dan datang malaikat Jibril kepada Nabi Adam mengajarkan kalimat taubat, di mana kalimatnya oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran yang berbunyi,
Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini doa ini perlu dibaca oleh Nabi Adam dalam rangka Nabi Adam bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Nabi Adam mengakui kesalahannya kepada Allah. Nabi Adam katakan, Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, dolamna, kami telah menjolimi, kami telah menganiaya angkusana, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau ya Allah tidak berkenan mengampuni dosa kami di sini maksudnya Adam dan Hawa. Wa tarhamna, dan Engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna, tentu adalah kami minal khasirin, akan termasuk dari golongan orang-orang yang rugi, yakni orang-orang yang celaka, yakni orang-orang yang akan menyesali akhirat. Nabi Adam berdoa terus. Nah, lalu kemudian akhirnya taubat Nabi Adam diterima, dosanya diampuni oleh Allah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi pada hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram adalah diselamatkannya Nabi Nuh alaihi salam beserta 80 orang pengikutnya yang setia kepada Nabi Nuh, yang naik di atas perahu yang telah dibuat oleh Nabi Nuh ketika terjadi banjir bandang besar yang meluluhlantakkan seluruh apa yang ada di permukaan bumi. Nah, itu terjadi pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh punya anak, namun Nabi Nuh anaknya durhaka kepada Allah. Anaknya ingkar, melawan, bernama Kan'an. Nabi Nuh sempat mengajak kepada anaknya yang bernama Kan'an agar ia naik perahu. Tapi oleh karena Kan'an tidak mendapatkan hidayah dari Allah dan memang oleh Allah akan disesatkan, maka Kan'an ketika diajak oleh ayahnya yang bernama Nabi Nuh alaihissalam naik perahu, kan malah menjawab dengan lantang. Kata Kan'an, sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma. Karena Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersamaku di atas perahu ini. Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan menurunkan banjir bandang besar. Seorang pun tidak akan ada yang selamat kecuali orang-orang yang ikut bersamaku naik di perahu ini. Kan'an menjawab, sa'awi ila jabal yaqsimuni minal ma. Tidak, ayah, aku tidak akan ikut bersama engkau. Aku akan naik ke puncak gunung yang paling tinggi. Aku akan selamat dari banjir bandang. Kata Nabi Nuh, tidak anakku, tidak, engkau akan celaka. Ayolah naik bersama ayah di atas perahu ini. Tidak, ya udah. Akhirnya Nabi Nuh ditegur sama Allah. Ya Nuh, laisa min ahlika. Sudah Nuh, biarkan saja dia naik ke atas puncak gunung yang paling tinggi sekalipun. Biarkan. Udah, nggak usah diajak lagi. Udah, biarkan terserah dia. Dia bukan keluargamu. Dia kafir, dia durhaka, dia ingkar. Ya hanya terjadilah banjir.
terjadilah banjir bandang yang besar sampai seluruh gunung-gunung yang ada jadi semuanya tertutup, tenggelam dalam banjir bandang besar tersebut. Dan si Kan'an anak durhaka yang berada di atas puncak gunung pun hanyut terbawa banjir bandang dan mati. Yang selamat cuma Nabi Nuh dan 80 orang pengikutnya, termasuk di dalamnya binatang-binatang ada yang naik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa itu terjadi pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian selanjutnya yang ketiga, diselamatkannya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh seorang raja jolim, raja kafir, raja penyembah berhala, raja yang sangat jolim, sangat takabur, sangat sombong, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud. Raja Namrud itu diperangi oleh Nabi Ibrahim. Cerita singkatnya, akhirnya Nabi Ibrahim tertangkap oleh pasukan tentara Raja Namrud dan dimasukkan ke dalam penjara. Sebelum akhirnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dalam kobaran api neraka. Dalam kobaran api yang menggunung. Jadi apinya besar. Jadi kayu-kayu yang ditemukannya banyak. Sehingga api itu benar-benar menggunung. Cuma ketika Nabi Ibrahim mau dimasukkan ke dalam api tersebut, sempat Raja Namrud bingung gimana cara masukinnya. Akhirnya banyak masukan dari perdana menterinya, ya udah dengan cara pakai busur. Jadi dilempar pakai busur, jatuh pas di atas kobaran api yang menggunung tersebut. Terbakarlah Nabi Ibrahim terus berhari-hari, berminggu-minggu terus sampai akhirnya lama-kelamaan itu api yang menggunung padam karena sudah habis kayunya. Padam, begitu padam dan kayu-kayu yang terbakar menjadi abu, muncul Nabi Ibrahim. Kelihatan seperti orang yang kedinginan menggigil. Seharusnya Nabi Ibrahim itu mati, seharusnya. Kalau menurut akal, masa dibakar dengan api yang begitu besar dan berhari-hari berlangsung selama berhari-hari, masa nggak mati? Kata akal seharusnya mati, jadi dia udah. Tapi kekuasaan Allah tunjukkan saat itu. Jadi akal tidak bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim selamat, sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Justru malah kedinginan, seperti orang kedinginan menggigil. Karena ketika Nabi Ibrahim belum jatuh ke dalam kobaran api neraka, maka terlebih dahulu Allah perintahkan kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kata Allah, dingin kau. Nurut, api dingin. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Jadi api itu jadi dingin, makanya Nabi Ibrahim menggigil kedinginan karena berhari-hari. Nah, bagi Allah yang kata kita api itu sifatnya panas, tapi bagi Allah bisa merubah api panas menjadi dingin dan bisa merubah air dingin menjadi panas. Itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Tidak ada kekuasaan apapun yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Nah, Nabi Ibrahim ada selamat. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya pada tanggal tersebut kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa di Gunung Tursina. Jadi kitab Taurat
diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa di Gunung Tursina itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Itu yang keempat. Yang keempat. Dan Nabi Musa pernah memohon kepada Allah bahwa Nabi Musa ingin berjumpa langsung dengan Allah, ingin secara langsung melihat zat Allah. Lalu kemudian kata Allah, wahai Musa, berangkatlah engkau ke Gunung Tursina. Nanti di situ aku akan nampak. Aku akan memperlihatkan diriku kepadamu. Belum Allah menampakkan zat-Nya yang maha agung, yang maha mulia, baru cahaya yang nampak, cahaya Allah. Nabi Musa sudah gak kuat melihat cahaya itu, sampai Nabi Musa jatuh tersungkur, terkapar di atas tanah, pingsan. Karena belum diizinkan, karena belum waktunya melihat zat Allah di dunia. Nanti seluruh ahli surga yang ada di dalam surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu dari sekian banyaknya nikmat-nikmat surga yang Allah sediakan di dalam surga. Yang paling nikmat hanya satu, yaitu bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah masuk Isya ya? Baik, sekarang yang kelima. Sampai 5 aja ya, semuanya ada 10. Oleh karena sudah masuk Isya, jadi sampai 5. Yang kelimanya, peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura, yaitu diselamatkannya Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf oleh 12 orang saudaranya dicemplungkan, dimasukkan ke dalam sumur. Setelah 12 orang saudara yang mencemplungkan atau menceburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tersebut, mereka senang. Di antara mereka saling tertawa, mati lo. Nah mereka pikir Nabi Yusuf mati, ternyata enggak, diselamatkan oleh Allah. Pada suatu hari ada kafilah para pedagang yang lewat sumur itu, dan kebetulan mereka mengambil air sumur itu, ditimpa. Ternyata ada orang megang tali timbaan itu, ya keangkat ke atas. Ternyata masya Allah cakep banget Nabi Yusuf. Ya, akhirnya cerita singkatnya sampailah Nabi Yusuf di kerajaan siapa tuh? Zaman Yusuf. Ya di kerajaan, sampai akhirnya istri sang raja juga jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, yaitu Siti Zulaikha. Nah begitulah. Jadi Allah itu maha kuasa. Dengan cara apapun Allah bisa menyelamatkan hambanya yang dijolimi oleh orang lain. Bagi Allah sangat mudah, sangat gampang. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah ketika dicemplungkan ke dalam sumur oleh 12 orang saudaranya. Itu pun peristiwa terjadi pada hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang lainnya seperti diselamatkannya Nabi Yunus ya, di dalam perut ikan Nun, dari dalam perut ikan paus. Ketika Nabi Yunus jatuh ke lautan lalu dimakan oleh ikan paus, selama berhari-hari berada dalam perut ikan paus. Itu pun diselamatkannya terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian diselamatkannya Nabi Syuaib dari kebutaan. Kemudian untuk pertama kalinya Allah menurunkan air hujan dari langit ke bumi. Itu pun terjadi pertama kalinya tanggal 10 Muharram. Dan untuk pertama kalinya Allah menunjukkan rahmatnya kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'lakumullah.
Dan tadi bagi yang tidak lupa, sebaiknya tadi di tanggal 10 Muharram kita membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Kemudian membaca doa Asyura. Kemudian kita dianjurkan sedekah kepada anak yatim di tanggal 10 Muharram. Kemudian kita dianjurkan membahagiakan, menggembirakan keluarga kita, istri dan anak-anak kita di tanggal 10 Muharram. Itu sunnah-sunnah Rasul seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan juga disunahkan puasa Tasyura dan Asyura. Aduh tak lewat, tak tahun depan. Tahun depan. Sudah banyak umur. Jangan putus asa. Jangan berkecil hati. Mari kita tutup tadi kita malam ini, oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Yuk kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah. Rabbana zidna ma'al barakah yarjuna li ta'atika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa uqdatan min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma halik man fi halaki salah al-islam wal muslimin. Allahumma halik man fi halaki salah al-islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halaki salah al-islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban